Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran fikih dan tema kali ini yaitu tentang haji dan umrah ya. Mari kita sama-sama pelajari. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini kita bahas satu-satu tentang haji dan ketentuannya. Kita akan membahas pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, miqat haji, muharramat haji, dendam, sunnah haji, tata cara ibadah haji, macam-macam haji. Kita masuk kepada pembahasan pertama tentang pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja, berziarah ke, bermaksud menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya. Untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, hukum haji. Nah, bagaimana hukum haji dan dasarnya apa? Mengerjakan haji ini adalah wajib ain. Jadi setiap orang mempunyai kewajiban melaksanakan haji seumur hidup ya. Bagi setiap muslim yang mukallaf, tapi ada syaratnya, mampu melaksanakannya. Jadi wajib ain ini bagi yang mampu melaksanakannya. Bagi yang tidak mampu tidak masuk kategori wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban ya manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban-kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Jadi melaksanakan ibadah haji itu merupakan kewajiban ya. Tapi bagi yang sanggup, di sini man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Dan haji ini kewajibannya hanya 1 tahun seumur hidup sekali ya. Ini didasarkan pada hadis Nabi, al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu'. Haji yang wajib itu hanya sekali, barang siapa melakukan lebih dari 1 kali maka itu mendapatkan ibadah sunnah. Yang ketiga, ini syarat wajib haji. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Siapa saja yang masuk kepada syarat wajib haji itu pertama beragama Islam. Jadi tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim melaksanakan ibadah haji. Yang kedua berakal. Jadi harus orang yang sehat ya, secara akliyah.
Tidak wajib bagi orang gila dan orang bodoh, ini tidak masuk kategori. Jadi harus orang yang waras gitu ya. Yang ketiga masuk kepada baligh. Ya, jadi baligh itu sudah dewasa ya. Jadi tidak wajib bagi anak-anak, tapi kalau anak-anak mengerjakannya maka hajinya tetap sah sebagai amalan sunnah. Nah, ketika sudah dewasa, dia maka kalau mampu berkewajiban untuk melaksanakannya. Merdeka ya. Merdeka di sini berarti tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau melaksanakannya ya tetap sah ya. Cuman tidak masuk kategori wajib bagi budak. Kuasa atau mampu. Nah ini tadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a di sini kategorinya masuk ke syarat kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu ya, baik secara fisik, baik secara harta, ataupun aman di dalam perjalanannya. Misalnya tidak aman dalam perjalanannya, seperti sekarang diputuskan untuk tidak melaksanakan ibadah haji bagi jamaah di beberapa negara, mungkin karena memang dikhawatirkan tidak aman karena sedang wabah virus corona. Nah, sekarang masuk kepada rukun haji. Rukun haji itu yang pertama adalah ihram, ya. Ihram ini berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh ya. Jadi ini merupakan pekerjaan pertama seperti kalau dalam sholat ini takbiratul ihram. Ini berniat memulai. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Nah, ini masuk kepada rukun haji ya. Hadir di Arafah mulai tergelincir matahari yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah atau waktu duhur ini ya 9 Zulhijjah wukufnya itu sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini masuk, jadi wukuf di Arafah ini masuk ke pada rukun haji. Ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah. Faman jaa'a lailata jam'i qabla tulu'il fajri faqad adraka. Dari Abdurrahman bin Ya'mur, haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Itu di Arafah, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah ya. Jadi tawaf ifadah masuk rukun haji. Jadi tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Jadi memulai tawaf di Hajar Aswad hitungannya. Hitungan akhirnya pun diakhiri di Hajar Aswad pula. Yang keempat adalah sa'i ya. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu lari-lari kecil setelah tawaf gitu ya. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul ini mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam adalah tertib. Yang dimaksud dengan tertib adalah mendahulukan yang semestinya didahulukan dan mengakhirkan yang semestinya diakhirkan dari rukun-rukun haji yang ini. Jadi dari ihram, wukuf, jadi teratur ya, tertib ini teratur. Didahulukan dulu ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Tidak boleh dibalik ya gitu susunannya. Kemudian yang kelima adalah wajib haji. Wajib haji ini ada 7. Yang pertama, berikhram dari mikotnya.
Yang kedua, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula wusta wa Aqobah. Yang keenam, menjauhi muharramat haji. Yang ketujuh, tawaf wada. Nah, kemudian kita masuk kepada mikot haji. Mikot haji ini terbagi kepada dua bagian ya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Mikot zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini waktu menyelenggarakan atau waktu mengerjakan ibadah haji. Jadi sudah ada waktunya. Jadi yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji. Yang kedua adalah mikot makani. Mikot makani ini adalah tempat-tempat memulai ihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot makani ini dengan berbagai tempat ya. Yang pertama ini di rumah masing-masing bagi penduduk Mekah. Yang kedua Zulhulaifah. Zulhulaifah ini adalah 450 km sebelah utara Mekah. Nah, ini mikot ini bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga Zuhfah. Ini bagi penduduk Syria, Mesir, Maghribi dan sekitarnya. Mikot Zuhfah ini sekarang menjadi mikot Rabil ya. Yang keempat Qarnul Manzil. Qarnul Manzil. Ini mikot bagi penduduk Najd dan sekitarnya. Yang kelima, Yalamlam. Nah, mikot Yalamlam ini bagi penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negeri yang sejajar dengan mikot ini. Yang keenam, Zatul Irkin. Mikot bagi penduduk Irak dan negeri yang sejajar dengannya. Yang ketujuh, negeri masing-masing, mikot penduduk berada di antara kota Mekah dengan mikot tersebut di atas. Jadi ini mikot penduduk berada di antara kota Mekah dengan mikot-mikot tersebut di atas. Yang terakhir. Yang ketujuh tentang muharramat dan dam. Muharramat haji dan dam. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Nah, meninggalkan muharramat haji ini termasuk wajib haji. Muharramat haji sebagai berikut. Yang pertama, ini yang diharamkan ya. Senggama dan pendahuluannya. Di sini pendahuluannya itu bermesraan. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Ini tidak boleh. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai wangi-wangian ya. Yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki. Yang keenam, melaksanakan akad nikah atau menikahkan sebagai wali misalnya. Dia nikah sendiri atau dia menikahkan. Itu tidak boleh, dilarang. Memotong rambut atau kuku juga tidak boleh. Memburu atau membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Juga ini tidak boleh. Yang dia masuk kepada muharramat haji. Yang selanjutnya yaitu tentang dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak, kambing, unta, atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Dam ini ada sebab-sebabnya. Yang pertama,
bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Itu masuk kepada harus diganti dengan dam. Ya, maka ini dendanya, damnya itu kalau bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama itu menyembelih seekor unta ya. Jika tidak mampu diganti oleh seekor lembu. Jika tidak mampu, tidak dapat 7 ekor kambing. Kalau misalnya kambing pun tidak mampu, maka dia memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Ini juga kena denda ya. Yang ketiga, mengerjakan salah satu dari muharramat haji. Itu misalnya melaksanakan yang diharamkan oleh muharramat, yang diharamkan oleh haji. Salah satunya misalnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai bersenggama atau pendahuluannya. Nah, ini salah satu saja kena dam ya. Yang keempat, mengerjakan haji dengan cara tamatu atau kiron. Nah, ini juga harus memotong atau melaksanakan dam ya. Ini damnya dengan memotong seekor kambing ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak mampu maka dia wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha. Sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ini mengerjakan haji tamattu atau qiran, dia wajib dam. Kemudian kalau tidak dilaksanakan dam, maka dia wajib berpuasa 3 hari sewaktu ihram sampai Idul Adha, dan 7 hari lagi di negerinya masing-masing. Yang kelima, meninggalkan salah satu wajib haji ya. Wajib haji itu ihram dari mikot, melontar jumroh, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, berhari tasyrik, dan melaksanakan tawaf wada. Jika ini tidak dilaksanakan salah satunya maka wajib dam. Yang kedelapan adalah sunnah haji. Sunnah haji itu ada beberapa, ada 4 ya. Pertama, membaca talbiyah dengan suara yang nyaring bagi laki-laki, yang keras gitu ya, tapi juga terukur, dan suara yang halus lemah bagi perempuan. Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan. Ini ketika naik dan turun kendaraan dari negerinya masing-masing sampai juga di sana maka disunahkan. Melaksanakan tawaf kudum atau tawaf tahiyah, tahap tawaf penghormatan. Membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Dan sesudah bacaan talbiyah juga disunahkan untuk membaca doa dan sholawat. Tata cara pelaksanaan ibadah haji ini sekilas ya. Yang pertama itu ihram, yaitu niat dengan ikhlas semata karena Allah dari mikot masing-masing yang sudah tadi saya jelaskan. Yang kedua, wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah setelah tenggelam matahari duhur itu sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah ini maksudnya. Yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Keberangkatan dari Arafah setelah terbenam matahari. Yang keempat, melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Yang kelima, melaksanakan tawaf ifadah. Yang keenam, mengerjakan sa'i mulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah selama 7 kali. Yang ketujuh, tahallul, yaitu menggunting rambut paling sedikit 3 helai. Itu tata cara sekilas tentang pelaksanaan ibadah haji. Nanti bisa dibaca detailnya di modul ya. Macam-macam manasik haji. Jadi macam-macam haji itu pelaksanaannya itu ada 3 ya. Pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji qiran. Haji ifrad ini adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan haji daripada umroh. Jadi umrohnya di belakang. Disebut haji ifrad.
Jadi ini terpisah dilaksanakannya ya. Jadi haji dulu, baru melaksanakan umroh. Sedangkan haji tamattu itu mengerjakan haji dan umroh dengan cara mendahulukan umroh daripada haji. Jadi umroh dulu baru haji. Ke haji tamattu ini tadi kena dam. Yang ketiga haji qiran. Itu mengerjakan haji dan umroh sekaligus, tetapi dengan dua niat, yaitu niat haji dan umroh. Ini sekaligus tapi dua kali niat ya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan umroh. Menurut umroh itu menurut bahasa berarti berziarah, sedangkan menurut syar'i umroh ini ialah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umrah hukumnya wajib sebagaimana haji dan laksanakan kapan saja. Kalau tadi haji ada waktunya, mikot zamani, ada waktunya. Kalau ini kapan saja. Syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram, niat, tawaf, sa'i, mencukur rambut atau tahallul. Dan wajib umroh itu ada dua, yaitu berihram dari mikot, menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji.